Cara orang Romawi buang air. Jika kamu mengira toilet umum zaman sekarang kurang nyaman, tunggu sampai melihat toilet bangsa Romawi. Di banyak kota Romawi kuno, toilet umum dibangun berupa bangku batu panjang dengan lubang-lubang yang berjajar. Tidak ada privasi sama sekali. Orang-orang duduk berdampingan sambil mengobrol, berdiskusi bisnis atau sekedar berbagi gosip. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka tidak menggunakan tisu toilet. Sebagai gantinya, mereka memakai spons yang dipasang pada ujung tongkat. Setelah digunakan, spons itu dibilas dan dipakai kembali oleh orang lain. Bagi kita, hal itu mungkin terdengar menjijikan. Namun bagi orang Romawi, toilet bukan hanya tempat untuk buang air, melainkan juga tempat bersosialisasi. Mereka tidak melihatnya sebagai sesuatu yang memalukan seperti yang banyak orang rasakan saat ini. Makanan Viking. Film dan serial sering menggambarkan Viking sedang berpesta dengan meja penuh daging dan minuman. Kenyataannya, sebagian besar Viking adalah petani biasa. Makanan sehari-hari mereka jauh lebih sederhana. Mereka mengkonsumsi bubur jelai, roti kasar, ikan, susu, keju, dan sayuran yang bisa ditanam di iklim dingin Skandinavia. Daging memang ada, tetapi tidak selalu tersedia setiap hari. Hewan ternak sangat berharga, sehingga biasanya hanya disembelih pada waktu-waktu tertentu. Saat musim dingin tiba, makanan harus diasinkan, diasap atau dikeringkan agar bisa bertahan selama bulan-bulan. Jadi meskipun Viking terkenal sebagai pejuang yang menakutkan, menu makan mereka sebenarnya lebih dekat dengan petani sederhana daripada pesta mewah yang sering ditampilkan di layar. Guru melakukan kekerasan. Bayangkan kamu lupa mengerjakan PR, lalu guru mengambil tongkat kayu. Bagi banyak murid abad pertengahan, itu hal yang normal. Pada masa itu, hukuman fisik dianggap sebagai bagian penting dari pendidikan. Banyak orang percaya bahwa rasa sakit dapat membantu anak menjadi lebih disiplin dan patuh. Murid yang melakukan kesalahan bisa dipukul menggunakan tongkat, cambuk, atau alat hukuman lainnya. Bahkan beberapa orang tua justru menganggap guru yang terlalu lembut sebagai guru yang buruk. Apa yang sekarang dianggap sebagai kekerasan terhadap anak dulunya dianggap sebagai metode pendidikan yang sah. Untungnya, pandangan tentang pendidikan telah banyak berubah sejak saat itu. Sakit gigi bisa menjadi petaka. Saat ini sakit gigi biasanya berakhir dengan kunjungan ke dokter gigi atau beberapa obat. Namun ratusan tahun lalu sakit gigi bisa menjadi pengalaman yang benar-benar mengerikan. Orang belum memahami bakteri seperti sekarang. Banyak perawatan dilakukan berdasarkan kepercayaan atau teori yang ternyata salah. Ketika rasa sakit menjadi terlalu parah, solusi yang paling umum adalah mencabut gigi. Masalahnya, prosedur itu dilakukan tanpa anestesi modern. Tidak jarang pencabutan dilakukan oleh tukang cukur, pandai besi, atau orang yang sama sekali bukan dokter. Jadi, jika terjadi infeksi, kondisinya bahkan bisa berujung fatal. Sebuah masalah kecil yang sekarang bisa diatasi dalam hitungan menit, dulu dapat menjadi ancaman serius bagi hidup seseorang. Mencuci pakaian dengan urin. Jika kamu menganggap deterjen modern itu biasa saja, orang Romawi punya metode yang jauh lebih aneh. Mereka menggunakan urin. Ya, urin manusia benar-benar menjadi salah satu bahan penting dalam industri pencucian pakaian di Romawi kuno. Di berbagai kota Romawi, terdapat wadah-wadah umum yang ditempatkan di jalanan. Orang-orang dapat buang air kecil ke dalam wadah tersebut. Lalu, urin yang terkumpul akan diambil oleh para pekerja laundry yang dikenal sebagai fullones. Alasannya ternyata cukup masuk akal. Ketika urin didiamkan beberapa waktu, zat di dalamnya akan menghasilkan amonia. Senyawa yang cukup efektif untuk membantu mengangkat kotoran dan lemak dari kain. Di tempat pencucian, pakaian direndam dalam campuran air dan urin. Lalu pekerja menginjak-injak kain tersebut dengan kaki mereka. Mirip seperti orang yang menginjak anggur untuk membuat minuman. Setelah itu pakaian dibilas, dikeringkan, dan diproses lebih lanjut hingga siap digunakan kembali. Praktik ini begitu umum sehingga urin bahkan menjadi nilai ekonomi. Pada suatu periode, pemerintah Romawi sampai mengenakan pajak atas pengumpulan urin karena tingginya permintaan dari industri pencucian dan penyamakan kulit. Bagi orang modern, mencuci pakaian menggunakan urin mungkin terdengar menjijikan. Namun bagi bangsa Romawi, itu hanyalah teknologi pembersih yang praktis dan efektif. Mereka tidak memiliki deterjen, mesin cuci, atau bahan kimia modern seperti yang kita gunakan sekarang. Hidup di kastil tidak senyaman yang terlihat. Ketika melihat kastil megah di film, banyak orang membayangkan kehidupan yang nyaman dan mewah. Kenyataannya sering berbeda. Dinding batu memang kuat, tetapi juga membuat ruangan terasa dingin dan lembab. Jendela biasanya kecil untuk alasan keamanan.
Pada musim dingin, penghuni harus berjuang melawan suhu yang menusuk. Belum lagi masalah bau. Sistem pembuangan limbah belum secanggih sekarang, dan banyak orang hidup berdampingan dengan hewan ternak. Kastil memang mengesankan dari luar, tetapi tinggal di dalamnya tidak selalu menyenangkan. Bagi sebagian orang modern, sebuah rumah sederhana dengan pemanas dan kamar mandi bersih mungkin terasa jauh lebih nyaman. Pengobatan yang tidak masuk akal. Sebelum ilmu kedokteran berkembang, banyak metode pengobatan yang terdengar aneh bagi kita. Salah satu yang terkenal adalah bloodletting, yaitu mengeluarkan darah dari tubuh pasien. Pada masa itu, banyak dokter percaya bahwa sebagian penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan tubuh. Karena itu, mengeluarkan darah dianggap sebagai cara untuk memulihkan kesehatan. Lintah juga sering digunakan untuk tujuan yang sama. Masalahnya, metode tersebut seringkali tidak membantu dan bahkan bisa memperburuk kondisi pasien. Namun selama berabad-abad, praktik ini dianggap sebagai ilmu medis yang sah. Hal itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap sebagai pengetahuan terbaik pada suatu zaman belum tentu benar menurut standar masa depan. Operasi tanpa anestesi. Jika ada satu hal yang kemungkinan besar tidak ingin kamu alami di masa lalu, itu adalah operasi. Sebelum anestesi modern ditemukan pada abad ke-19, pasien harus menjalani prosedur dalam keadaan sadar. Dokter tidak memiliki banyak cara untuk menghilangkan rasa sakit. Beberapa pasien diberi alkohol atau ramuan tertentu untuk membantu menenangkan diri, tetapi rasa sakitnya tetap luar biasa. Karena itu, kecepatan menjadi salah satu kemampuan paling penting bagi seorang ahli bedah. Semakin cepat operasi selesai, semakin besar peluang pasien untuk bertahan. Bahkan, amputasi kadang dilakukan hanya dalam hitungan menit. Bayangkan, mendengar suara gergaji dan mengetahui bahwa kamu akan merasakan hampir semuanya. Untungnya, perkembangan anestesi dan ilmu kedokteran modern telah mengubah pengalaman operasi menjadi jauh lebih aman dan manusiawi dibandingkan masa lalu.